Prabowo dan timnya. Ini yang kemudian dikomentarin sama staf Sus Menhan itu ya? Ya, Oh, iya. betul. Setipe kan sama kikik itu sama pesulap gitu kan. Ada Iya. satu menteri lagi yang setipe. Siapa? Pikai. Apa kata dia? Nanti baca aja Oh, pernyataannya, ya udah. statementnya sudah beredar di mana-mana. Iya, iya. Ya sebenarnya kan ya kalau itu kan kita disalah-salahkan gitu ya, bahwa Kemenhan mau untuk mendengarkan gitu ya. Ya. Ya, opo iyo, kalau misalnya Kemenhan itu mau mendengarkan, ya lu nggak jadi staf sus ya kan, harusnya kan dari dulu begitu. Cak, Ya. kenapa ada perubahan yang drastis ya dari Balek sampai Komisi 1 DPR itu? Dimnya ya, Dimnya, maksudnya dimnya. ya. Nah, jadi backgroundnya Sen, beberapa hari sebelum dim itu keluar, Prabowo itu memanggil seorang petinggi Gerindra di Istana Negara. Gue tahu nih siapa orang. Ya, kita semua tahu. Sudah berkantor di istana juga. Detailnya di majalah Tempo. Betul. Ya. Gimana, tapi boleh lah di-spill gimana tuh Ya. ceritanya tuh apa? Ya, jadi saat itu di minggu-minggu itu masyarakat sipil itu sudah Bergejolak menentang, menentang revisi Undang-Undang TNI. Kenapa? Karena ada kekhawatiran mengembalikan dui fungsi TNI atau ABRI ya. Itu lalu Prabowo bertanya kepada koleganya di Gerindra itu, sebetulnya apa yang ditentang oleh masyarakat sipil? Ya, 2 pasal ini yang paling krusial gitu kan. Nah, kemudian Prabowo minta petinggi Gerindra ini turun gunung, bereskan. Jadi keluarlah dim baru versi timnya Prabowo yang sudah mempersempit peran TNI di berbagai kementerian dan lembaga tadi itu. Informasi yang kita dapatkan kan sebenarnya ini dari pemerintah maunya cepat nih. Kenapa? Pengen buru-buru. Ini yang guyonan dulu. Karena mereka menganggap bulan Ramadan penuh berkah, masyarakat nggak marah-marah. Pang bingung cepat kan makanya. Kayak masyarakat marah-marah. Marah-marah. Marah dong. gitu. Siapa yang nggak marah? Lu mengembalikan fungsi TNI kok, ya kan? Ya, Tapi itu faktanya loh, Pram. Jadi mereka berasumsi bahwa ya namanya bulan puasa gejolak masyarakat ini nggak terlalu tinggi. Tapi faktanya adalah masyarakat sipil segala macam di sejumlah daerah protesnya keras gitu. Iya, ya. mahasiswa juga ya. Mahasiswa juga. Nah, di satu sisi, karena ini memang momentumnya, tadi seperti gue dijelaskan di awal, bahwa Prabowo kan bilang akan membahas revisi undang-undang TNI itu di awal-awal dia berada di istana begitu. Nah, timelinenya adalah setelah sejumlah undang-undang penting gitu ya, seperti undang-undang BUMN, revisi undang-undang BUMN selesai, revisi undang-undang Minerba selesai. Yeah. Nah itu ya udah, sekarang gamenya adalah revisi undang-undang TNI begitu. Yeah. Dan semua serba cepat kan. Kalau Yeah. misalkan lu lihat soal BUMN juga gelap sekali kan pembahasan dengan draftnya, nggak ada segala macam, cepat. Minerba juga begitu, gelap cepat gitu kan. TNI juga kan gelap dan cepat. Iya. Untungnya ada masyarakat sipil yang mendobrak itu ya, Iya. dan semua menjadi sorotan. Betul. Terus kemudian dianggap sebagai orang tidak dikenal ya kan. Iya, Lu aja yang nggak kenal ya. Iya, Nggak? kita Kita mah mah kenal. tahu ya kan. Iya. Makanya banyak baca. Dan bergaul. Tapi ini gue sayangkan ya Pram ya, karena era-era sekarang ini gue udah ngeliput DPR udah cukup lama ya, tapi lamaan lu Pram tetap. Nah, dulu kan kalau misalkan kita meliput pembahasan undang-undang, kita bisa tuh nyomot-nyomotin draft-draft revisi undang-undang yang ada di meja anggota DPR gitu. Kadang-kadang ditinggalin, kita baca-baca atau enggak minta begitu. Atau enggak minta sama sekretariat. Nah, sekarang boro-boro agak ada, mereka pun bingung gitu kan. Malah mereka Ada yang kadang-kadang minta nanya sama ke kita. kita. Iya, ya. nanya sama kita kan. Terus tiba-tiba website DPR gitu kan error mulu. Padahal pasti bayar mahal tuh kan tuh website DPR gitu. Error nggak bisa diklik segala macam. Nah, mana transparansinya begitu Dan kan? satu lagi Sen, ini diakui oleh teman-teman DPR, siapapun yang gue temuin di DPR. Komunikasi politik DPR terhadap masyarakat sipil itu kurang. Bukan hanya DPR ya, tapi juga pemerintah. Komunikasi politik itu kan juga berhubungan dengan misalnya keterbukaan mereka. Misalnya kelompok sipil ingin bertanya langsung kepada DPR gitu, atau mengetahui agenda-agenda DPR gitu. Itu kurang banget, dan pemerintah dan DPR ini tidak bisa menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi saat ini dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Betul. Oke, kembali lagi dengan saya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit bocoran atau education dari saudara kita Tempo mengenai Deddy Corbuzier. Tentu ini sangat menarik dan sangat bagi kita dalam situasi politik saat ini, dalam negara kita sendiri yang kita cintai. Banyaknya hal yang terjadi dalam kasus korupsi, dalam teror Tempo yang dikirimkan kepala babi, kepala tikus lah, dalam koruptor. Tentu banyak hal yang terjadi di negara kita ini. Kita sebagai masyarakat pun bingung
dalam pemerintahan Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, tentu banyak yang kita tidak duga malah terjadi, teman-teman. Dalam kasus korupsi banyaknya, teman-teman, yang sudah merajalela. Tentu memang sangat berat sebagai pemimpin, tetapi inilah tugas seorang pemimpin. Saya percaya bahwasanya Pak Presiden Prabowo Subianto akan menuntaskan ini semua dan akan memberikan terbaik dalam masa jabatannya. Nah, teman-teman, di sini akan membacakan sedikit komentar sebagaimana tanggapan mereka mengenai education dari saudara kita Tempo, teman-teman. Dan sebagai ulasan kita pada malam hari ini. Apapun teror yang menimpa pada jurnalis Tempo, jangan suruh selangkah untuk terus maju untuk mewartawankan polemik politik di negara kita. Rakyat selalu menunggu bocoran dari Tempo. Tentu bocoran-bocoran dari Tempo sangat bermanfaat bagi masyarakat, teman-teman. Karena menurut saya jurnalis dari Tempo ini sangat menarik dan sangat-sangat benar. Menurut saya ya, teman-teman, itu tergantung dari saudara-saudara sebagaimana teman-teman menanggapi teror yang terjadi saat ini, teman-teman. Prabowo baru 4 bulan sudah seperti otoriter. Jika Pak Prabowo belum sadar-sadar, maka dia akan seperti mertuanya diturunkan rakyat. Terima kasih Tempo dan tim serta pihak yang mencintai rakyat. Tentu inilah kita sebagai masyarakat yang bisa dikatakan ya, tidak semua, tetapi ada beberapa tidak tahu dengan dalam situasi politik, dalam situasi negara kita ini banyaknya ancaman-ancaman yang terjadi. Jadi ini sebagai suatu keperhatian pemerintah terhadap masyarakat. Jadi ya kita serahkanlah terhadap pemerintah Pak Prabowo Subianto. Ya janganlah sempat sampai di Orde Baru, di mana pada tahun 98 memang itu adalah sangat-sangat kejam. Nah, wajar selalu diteror jurnalis yang independen berpihak kepada kebenaran, keadilan buat rakyat kecil. Jadi teman-teman, ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita membocorkan yang benar, maka selangkah orang-orang yang membenci pastinya akan mengomentari, akan diteror, teman-teman. Jadi ya inilah yang terjadi ketika kita seorang yang benar, maka pejabat-pejabat lainnya akan tidak suka. Apalagi Tempo yang berpihak kepada masyarakat, ya memang harusnya seperti itu ya, teman-teman. Pemerintah sekarang juga harusnya berpihak kepada masyarakat, karena dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang kepala, sebagaimana melihat rakyatnya dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Saya paling suka nonton YouTuber bocor halus mantap, kredibel, lugas, dan fakta pemberitaannya. Jurnalis muda ini sangat berani, kritis, jujur, dan objektif. Jaga terus media Tempo, pasti menjadi sasaran pemerintah. Kebanyakan pemimpin yang ambius, tidak berotoritas pada kesejahteraan rakyat, tetapi lebih fokus bagaimana pada kesejahteraan pribadi dan kelompoknya. Kuliti terus kebodohan dan keduguan, biar sadar diri. Viva Forever Tempo. Bocor halus Tempo adalah salah satu pilar demokrasi di negara ini yang patut kita jaga. Saya tidak banyak bermainstreaming yang independen dalam pemberitaannya. Bocor halus jos, gas terus, info valid. Maju terus, bocor halus, kebenaran harus ditegakkan. Pelanggaran HAM akan terjadi pelanggaran HAM melalui undang-undang. Maju terus, lawan yang nggak benar. Ayo Tempo, masyarakat selalu mendukungmu. Dan jangan pernah takut adanya teror-teror yang sekarang. Alhamdulillah kalau orang pintar dalam cerdas masih peduli untuk rakyat, untuk kebenaran, untuk keadilan dalam melawan kejaliman. Salut buat Tempo, pernah dibrebel tapi tetap konsisten menyuarakan kebenaran. Terus berjuang Mbak Caca beserta timnya.
Tetap semangat, semoga selalu. Amin. Semoga para jurnalis tetap berintegritas dan mengabarkan kebenaran, tidak berpihak karena dapat amplop, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Semangat tim bocoran halus Tempo, rakyat siap melawan. Jongkok para pemenang kekuasaan, semangat Tempo. Dan untuk para wartawan, jaga terus demokrasi. Bocor halus, jalan terus, gak usah takut intimidasi, sampaikan kebenaran kepada rakyat. Kita mendukung Anda. Tentu semua masyarakat akan mendukung ketika langkah-langkah tersebut masih di jalan yang benar. Karena masyarakat butuhnya berita-berita atau jurnalis-jurnalis yang sangat tegak lurus dan sangat berani, teman-teman. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan pernah kendor. Maka inilah salah satu berita yang bermanfaat bagi masyarakat. Tempo bersama rakyat yang cinta demokrasi, yang lurus dan independen. Jangan kendor dan jangan takut, justru tambah semangat bekerja untuk menguliti kebenaran bocor. Rakyat bersama Tempo, rakyat mendukungmu. Mbak Siska, slow, tetap waspada. Bagaimana orang yang bisa percaya sama Prabowo Subianto? Sejarah masa lalunya yang gelap. Karakter kapitalitis, bekerja sama dengan penjahat konstitusi, politik, dan demokrasi Jokowi Gibran. Bekerja sama dengan pengkhianat politik dan demokrasi. Bagaimana bisa orang memilih dan percaya sama Jokowi? Tentu dalam pencalonan Gibran, ya sebenarnya saya bosan untuk membahas pencalonan Gibran. Tentu itu pun banyak pro dan kontra. Ya inilah sebagaimana kita melihat dalam situasi politik ini adalah pentingnya kekuasaan, bukan hanya pentingnya bagi masyarakat lagi, melainkan sebagaimana mereka ingin mendapatkan kekuasaan. Itu adalah jalan yang salah. Jadi kita sebagai masyarakat ya harusnya lebih waspada untuk memilih pemimpin. Sebagaimana kita ketika salah pemimpin, maka nikmatilah, teman-teman. Jangankan nangkap koruptor sampai Artatika nangkap yang di gedung DPR aja gak becus. Semangat Tempo, rakyat tetap mendukungmu. Jurnalis bekerja mulia. Tetap semangat kawan, rakyat siap mendukungmu. Tetap semangat, akhlak akan selalu melindungi orang yang baik. Kalau udah ketemu Tempo pastinya asik dan mengasihkan, selalu ikut sampai tuntas. Di situ ada tim yang kompak dan komunikasi yang sangat komunikatif. Tentu kita sebagai masyarakat tetap mendukung ketika jalan itu masih benar. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.